Reshuffle kabinet sedang menjadi topik hangat tentunya ya. Publik bertanya-tanya apakah pergantian menteri ini akan mempengaruhi pasar atau bagaimana. Apalagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga meluncurkan kebijakan besar yaitu penempatan dana 200 triliun di 5 bank BUMN. Kita baru saja menyaksikan salah satu peristiwa besar yaitu pergantian Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani yang dikenal sangat disiplin menjaga fiskal digantikan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang membawa pendekatan lebih pro-growth. Pertanyaannya, kemana arah investasi setelah reshuffle ini? Halo teman HR, kembali lagi dengan saya Hari Haji Tramlan di HR Room. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya dampak pergantian menteri ke bursa dan bagaimana kira-kira investor seharusnya menyikapi hal ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share konten kalau teman HR merasa konten ini bermanfaat. Reaksi jangka pendek kita bisa melihat dari reaksi pasar. Begitu pengumuman reshuffle keluar, pasar langsung bereaksi. IHSG langsung turun tajam sekitar 1,28% ya pada hari itu juga. Kemudian rupiah juga mengalami perlemahan dari 1% ya hanya dalam satu hari. Dan investor asing mencatat net sell. Ini wajar nggak sih kira-kira? Pasar selalu tidak suka dengan ketidakpastian. Apalagi saat figur yang punya reputasi global diganti secara mendadak. Jadi untuk jangka pendek ini volatile ini dianggap masih tinggi ya. Pasar modal ini sangat sensitif terhadap sentimen politik. Ada 3 faktor yang saya lihat ya. Di antaranya adalah stabilitas politik. Investor ini suka kepastian. Reshuffle bisa bikin suasana lebih stabil atau sebaliknya menimbulkan ketidakpastian. Sosok menteri yang baru ini ya, kalau dianggap pro pasar, saham ini tentu bisa positif. Kalau dianggap tidak ramah terhadap investor, malah sebaliknya, pasar bisa saja melemah. Yang kedua adalah sektor yang terdampak ini kira-kira apa sih? Nah, kita ambil contoh misalnya ya. Kalau di dalam Menteri SDM dilakukan reshuffle, maka sektor energi kira-kira bisa langsung bereaksi. Kalau Menteri Keuangan yang diganti, dampaknya tentu bisa luas ke seluruh pasar. Nah, lalu bagaimana terkait dengan Menteri Keuangan Bapak Purbaya ya? Ia mengumumkan rencana memindahkan dana negara yang senilai 200 triliun yang selama ini ada mengendap di Bank Indonesia akan dibawa ke bank-bank pemerintah yang komersial. Tujuannya apa sih? Tentu diharapkan menambah likuiditas agar bank bisa lebih cepat menyalurkan kredit ke masyarakat dan juga tentunya dunia usaha. Ini merupakan gebrakan juga dari pemerintah. Bayangkan 200 triliun ditempatkan di 5 bank BUMN besar, tapi menariknya Kementerian Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa menetapkan cost of capitalnya hanya 4%. Pertanyaannya, kenapa hanya 4% cost of capitalnya? Apa sih dampaknya buat bank, kredit, dan juga tentunya buat pasar modal? Dampaknya adalah bank BUMN tentu akan mendapat sentimen yang positif dari dana murah yang 200 triliun tadi. Bisa jadi ini menjadi bahan bakar pertumbuhan kredit dan laba. Terus gimana dong sektor realnya? Sektor real, kalau benar ini kredit ini bisa tersalurkan, konsumsi dan produksi tentu naik. Emiten non-bank ini juga dapat efek positifnya. Jadi bicara reshuffle kabinet bisa saja menambah volatile jangka pendek, investor bisa saja wait and see, tapi kalau hasil reshuffle-nya memperkuat kabinet bisa jadi IHSG rebound lebih cepat karena saham-saham unggulan bisa jadi juga mengalami kenaikan. Intinya, pasar butuh kepastian dan konsisten. Kebijakan yang kredibel akan lebih berarti daripada sekedar pergantian nama menteri. Strateginya jelas, agar likuiditas segera masuk ke sektor real. Roda ekonomi bergerak dan multiplier efeknya ini terasa. Pertanyaannya lagi adalah bagaimana dampaknya untuk ke depan nanti? Positifnya, jika bank segera menyalurkan kredit, ini tentu roda ekonomi bisa berputar lebih cepat. Menarik sekali. Tapi juga kita lihat sektor konsumsi dan infrastruktur mungkin juga akan kembali terdorong meningkat. Tapi di sisi lain ada loh risikonya ya. Investor tetap harus waspada. Ada kekhawatiran tentang keberlanjutan disiplin fiskal, apalagi jika kebijakan baru ini lebih pro growth tapi longgar dari sisi anggaran. Nah,
Pasar modal, likuiditas tentu ada tambahan bisa menopang saham-saham ya khususnya perbankan dalam jangka menengah. Tapi stabilitas rupiah dan inflasi ini pun harus menjadi perhatian. Dampak dari pergantian menteri umumnya menyebabkan ketidakpastian di pasar yang bisa saja memicu aksi jual investor asing dan lemahnya rupiah serta IHSG. Tapi saya melihat investor kita ini sudah terlalu kuat ya. Saya yakin udah nggak bisa ngekor lagi lah ya. Teman HR selaku investor seharusnya menyikapi ini dengan tetap tenang tentunya. Menganalisis kebijakan baru dari kementerian baru ini dan tentu juga menyesuaikan atas strategi investasinya. Teman HR bisa fokus pada sektor yang diuntungkan dengan kebijakan atau mencari peluang aset yang lebih stabil. Ya kalau saya melihat banking saat ini masih tetap mengalami peningkatan yang luar biasa ya. Namun risiko terbesar tetap pada disiplin fiskal. Kalau defisit terlalu lebar ya, kalau terlalu jauh maka pasar obligasi ini bisa tertekan, yield naik dan arus modal asing juga bisa saja keluar. Tapi teman HR perlu waspada, jangan hanya melihat peluang tapi juga perlu mengukur risiko dari investasi tersebut. Nah, strateginya bagaimana bagi investor ya? 1. Jangan panik. Saat pasar bergejolak dan IHSG terkoreksi, teman HR bisa menahan diri untuk tidak ikut-ikutan jual ya, tapi wait and see dulu. Lihat portofolionya yang bagus, tentu kita tahan dulu. Ada juga yang namanya diversifikasi portofolio. Nah, dalam diversifikasi ini tentu adalah bagian yang penting karena ketidakpastian politik ini bisa berimbas ke rupiah maupun investasi kita seperti obligasi. Nah, ini juga penting lagi ya terkait dengan update market. Investor harus tetap mengikuti berita dan lihat ada nggak nih kira-kira pernyataan resmi lagi dari pemerintah terutama mengenai arah kebijakan ekonomi yang baru. Nah, teman HR, reshuffle kabinet memang mempengaruhi pasar ya, terutama kalau menyentuh pos yang strategis seperti Kementerian Keuangan. Apalagi saat ada program besar seperti penempatan dana 200 triliun. Wow, keberlanjutannya insya Allah ini bisa jadi kebijakan kunci yang lebih bagus. Pasca reshuffle ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan dari kementerian yang baru ya, Kementerian Keuangan dalam menjaga keseimbangan. Mendorong pertumbuhan tapi tetap disiplin pada fiskalnya. Sebagai investor, tugas kita adalah jeli untuk membaca peluang dan juga bijak mengelola risiko. Nah, bagaimana nih menurut teman HR? Reshuffle ini kira-kira ke depan akan menjadi peluang atau malah menjadi risiko bagi kita sebagai investor di pasar modal? Tulis pendapat teman HR di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton HR Room. Semoga ini menjadi pembahasan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan konten edukasi keuangan lainnya dari HR Room. Sampai jumpa di video selanjutnya.